Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah keimanan dan keislaman. Yang mana dengan keimanan dan keislaman itu hati kita tergetar agar untuk mengikuti pengajian online pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri dan keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, yang kami hormati, suara saya terdengar Pak Ustadz? Dengar. Baik. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Ustadz Nur Hasan Abdullah LC. Yang kami hormati owner dari PT NLA Group, Ibu Haja Irmawati beserta direksi dan karyawannya. Dan yang kami hormati para peserta pengajian online pada malam hari ini, baik melalui Zoom ataupun melalui live streaming. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Amin. Dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan selama ini. Amin rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini yaitu hari Ahad, bertepatan pada tanggal 3 Zulqa'dah 1442 atau pada tanggal 13 Juni 2021. Tema kita pada malam hari ini adalah cara menghadirkan Allah dalam kehidupan. Oke, baik Pak Ustadz, tak usah lama-lama, langsung saja kepada inti dari pengajian kita. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati segenap direksi dan karyawan PT NLA Tour and Travel, khusus kepada owner dari NLA Tour and Travel Ibu Haja Irmawati beserta keluarga besar, juga Pak Haji Andi Bakhtiar, dan segenap jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena pada malam hari ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, serta sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan segala apa yang menjadi perintah dan menjauhi larangannya. Sebelum kita memulai pada hari ini tadi tanggal 13 pagi ya, orang tua angkat dari Ibu Haja Irmawati telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Pramono bin Sukasno yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, Allah luaskan kaburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Untuk itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita kirimkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisabnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat yang dipilih adalah merupakan tempat yang terbaik di sisinya, yaitu surga Jannatul Na'im. Ala hadhin wa likulli niyatin shafiyah. Hadrat Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Fatihah yang kedua kita bacakan khusus untuk keluarga besar NLA. Kalau tidak salah di tanggal 13 ini adalah merupakan ultah dari NLA Tour and Travel
Kita doakan mudah-mudahan NRA tetap jaya, NRA tetap membawa keberkahan buat umat, ya, buat bangsa Indonesia dan umat Islam seluruhnya. Wabil khusus kita yang berada di dalamnya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan sehingga NRA betul-betul tetap bisa establish melayani para tamu-tamu Allah walaupun saat ini memang sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan Allah bukakan keberkahan yang lebih banyak lagi khususnya untuk keluarga besar NRA Turkan. Ala hadhihi niyyahu likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana warhamna wa liwalidayna. Baik para jemaah sekalian, tema kita malam hari ini adalah tentang bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Mungkin materi ini sering disampaikan oleh para ustadz, para guru, para kiai. Tapi yang saya ingin titik beratkan adalah bagaimana menghadirkan dalam hal yang sederhana agar supaya kita betul-betul bersama Allah di dalam kehidupan. Walaupun sebetulnya menghadirkan Allah dalam kehidupan itu susah-susah gampang. Kenapa saya katakan demikian? Karena mudah diucapkan tapi sesungguhnya sulit untuk kita praktekkan. Walaupun memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita adalah dengan cara membaca doa. Makanya ada ajaran dari Rasul kita, ada yang namanya doa 1 hari 1 malam. Dari pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ketika kita mau tidur, kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang bilang Bismika amut wa ahya dan seterusnya. Kemudian ketika bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur dan seterusnya. Ketika mau makan juga ada doanya, berpakaian ada doanya, keluar rumah, ya begitu juga masuk rumah ada doanya. Semua ada aturan dengan membaca doa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain dikatakan fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akan terputus keberkahan. Sebetulnya itu adalah merupakan sebuah isyarat dari Rasulullah SAW agar kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang pada hakikatnya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kebersamaan kita kepada Allah itu boleh dikatakan sangat jarang. Bahkan kadang-kadang ketika kita membaca doa pun hati kita, pikiran kita kemana-mana. Yang lebih fatal lagi, bahkan ketika kita sedang sholat, kadang-kadang pikiran kita masih ngelantur kemana-mana. Itu menandakan bahwasanya kebersamaan kita dengan Allah masih sangat-sangat dipertanyakan. Ya. Kalau kita boleh bertanya lagi, ya, dalam sehari berapa kali kita berkomunikasi kepada Allah? Kita memang sholat di dalam sehari kita 5 kali dalam kewajiban kita. Di luar sholat-sholat sunnah. Tapi pertanyaannya, di dalam sholat itu berapa kali kita ingat Allah? Walaupun Allah mengatakan, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tapi pertanyaannya, sepanjang kita memulai takbiratul ihram, sampai kita bersalam, berapa kali kita ingat Allah? Dan selama dalam sholat itu, kapan kita merasakan kebersamaan dengan Allah? Kemudian, seberapa cepat ketika Allah memanggil kita dengan panggilan sholat. Itu juga menjadi kualitas ya, kebersamaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita. Dan kemudian juga salah satu yang bisa menguatkan kebersamaan kita kepada Allah adalah seberapa takut kita dengan azab Allah. Seberapa takut kita dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Hal-hal itulah yang nantinya akan menguatkan kebersamaan kita dengan Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita. Baik para jemaah sekalian. Cara yang paling mudah adalah dengan kita kembali memaknai doa. Karena di dalam setiap hari kita tidak pernah lepas dari berdoa.
Walaupun banyak orang yang kadang-kadang juga lupa dengan doa. Ya. Terbukti Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa kita dalam sehari-hari. Ya. Tapi berapa banyak orang yang mempraktekkan itu? Dan berapa banyak pula orang yang tidak tahu menahu tentang. Artinya ketika dia makan, yang penting makan. Sudah kenyang ya sudah. Sedikit di antara mereka yang memulai dengan basmalah. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang dia mengajarkan anaknya untuk membaca doa ketika makan, tapi ketika dia makan dia lupa. Bahkan kadang-kadang anaknya mengingatkan dia akan berdoa. Subhanallah. Ini mengingatkan kita bahwasanya betapa jarangnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Betapa intensitas kebersamaan kita kepada Allah sangat minim. Betapa kebersamaan kita kepada Allah itu sangat sedikit. Padahal Allah sangat merindukan saat-saat di mana hamba-hambanya rindu kepada Allah Subhanahu. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah intinya ibadah. Mukh itu otaknya ibadah. Ataupun dalam hadis yang lain tadi, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya merayu. Ya, agar supaya apa? Agar supaya hamba-hambanya itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak para hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa. Untuk jangan bosan-bosan berkomunikasi dengan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, dari hamba-hambaku, katakan bahwasanya aku dekat. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempromosikan dirinya agar supaya hamba-hambanya senantiasa memanggilnya, agar senantiasa hamba-hambanya itu mengingatnya, akan senantiasa hamba-hambanya itu mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pertanyaannya adalah dalam kehidupan berapa kali kita mengadu kepada Allah? Ya. Bahkan kadang-kadang kita ketika mendapatkan masalah, yang pertama kali kita ingat adalah teman terdekat, siapa yang kita buat untuk curhat. Sedikit sekali di antara kita yang ketika punya permasalahan, pertama kali yang dicari adalah Allah Subhanahu. Yang diajak bicara adalah Allah Subhanahu. Ya, ini menunjukkan betapa lemahnya keimanan kita. Jadi bisa diukur dari doanya. Keimanan seseorang bisa dilihat dari doanya. Kedekatan seseorang kepada Allah bisa dilihat dari intensitas doanya dia kepada Allah. Intensitas komunikasinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya, melalui salat-salatnya, melalui ibadah-ibadah. Oleh sebab itu banyak cara kita agar supaya kita bisa terus menjalin hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah agar kita senantiasa bersama Allah dan Allah hadir dalam hati kita dalam kehidupan. Salah satunya adalah tadi saya sudah sampaikan di awal wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Makanya salat diwajibkan kepada setiap hamba Allah dalam sehari minimal 5 kali. 5 kali, bayangkan. Belum lagi kalau ditambah dengan salat-salat sunnah. Tapi ironisnya malah sedikit orang yang merasakan kenikmatan bersama Allah, sedikit orang yang bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semakin orang banyak diuji, maka akan dia semakin mendekat kepada Allah, atau justru sebaliknya? Rasulullah SAW pernah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak menerima cobaan, yang paling pedih menerima cobaan, itu adalah para nabi. Kemudian di bawahnya nabi, al-amthalu fal amthal, ya, para sahabat, kemudian para aulia, para sholihin. Mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian dan cobaan.
Tapi nyatanya ketika mereka diuji, dicoba oleh Allah, justru dengan cobaan itu bukan menjadikan mereka jauh dari Allah, tapi sebaliknya mereka semakin mendekat. Karena mereka yakin betul bahwasanya ujian Allah itu adalah bentuk perhatian Allah kepada hamba. Bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Ya. Tapi bagi orang-orang yang lemah imannya, ketika diuji justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita analogikan, orang-orang yang lemah iman itu seperti orang miskin yang punya utang. Ya. Dan orang imannya kuat itu seperti orang kaya yang berhutang. Apa bedanya orang kaya dan orang miskin yang berhutang? Orang kaya berhutang banyak, besar hutangnya, tapi cepat dilunasinya. Sehingga dia semakin besar hutangnya, semakin berani dia berspekulasi, dan semakin cepat dia mengembalikan. Sehingga ini usahanya semakin berkembang. Sebaliknya orang-orang miskin itu, hutang sedikit, tapi susah untuk dilunasi. Sehingga semakin takut dia untuk berhutang. Nah begitu juga sesungguhnya orang-orang yang imannya kuat, semakin dia mendapatkan penempaan, pencobaan-cobaan, dan ujian-ujian, maka semakin dia kokoh, semakin dia kuat. Yang namanya berlian itu menjadi batu yang mahal harganya, karena mendapatkan tempaan yang luar biasa dari panas bumi, ribuan tahun terbakar sampai ketika dia keluar mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Maka begitu juga orang-orang yang beriman, ketika dia ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka akan semakin kuat keimanan dan semakin bersinar. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita meraih setiap ujian Allah itu menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah pelajaran. Maka yang dituntut dalam hal ini adalah kesabaran kita. Kesabaran di dalam kita menghadapi segala perintah Allah. Dan perintah Allah itu perlu kesabaran kita laksanakan. Begitu juga di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kesabaran di dalam menerima takdir Allah. Kalau kita sudah bisa menerimanya itu dengan sabar, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh legowo, maka otomatis kebersamaan kita kepada Allah akan semakin lekat. Seperti seorang yang mencintai kekasihnya, maka apapun yang dilakukan oleh kekasihnya menjadi indah. Seorang yang mencintai, yang siapa katakan seorang ibu cinta kepada anaknya, apa yang dilakukan anaknya, apalagi anaknya yang masih kecil, maka dia tidak akan pernah marah. Ya. Dan dia selalu menghadapnya dengan kasih sayang. Ada apa sayang? Ada apa sayang? Maka begitu juga kalau orang sudah dipenuhi rasa kecintaan kepada Allah, dia tidak akan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu. Ya, lahir dari kesabaran tadi, maka akan semakin dekat kita kepada Allah. Dengan kedekatan kita kepada Allah, maka akan timbul husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon kepada Allah, maka akan melahirkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah ridho kepada Allah, maka Allah akan selalu hadir dalam diri, hadir dalam hatinya. Bahkan cinta kepada Allah mengalahkan segalanya. Nah, jadi buah dari menghadirkan Allah ini adalah nanti keridhaan Allah dan kecintaan kepada. Kalau sudah cinta dan keridhaan itu kita raih, Masya Allah, hidup kita akan terasa ringan. Sebesar apapun tantangan, sebesar apapun rintangan, sebesar apapun ujian, maka semuanya itu akan berjalan seperti air yang mengalir. Air yang mengalir terus dengan derasnya yang pada akhirnya sampai kepada lautan. Begitu juga orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bersama Allah, orang yang senantiasa berusaha untuk menghadirkan Allah di hatinya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi intinya nanti adalah puncaknya adalah kebahagiaan, baik kehidupan di dunia terlebih lagi di akhirat. Makanya orang-orang yang dikategorikan sebagai para aulia adalah mereka-mereka yang selalu bahagia
dengan ketentuan Allah. Selalu bahagia dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada. Bahkan setiap kali dia mendengar panggilan Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya Allah, Allah panggil saya. Makanya ada ungkapan di dalam sebuah kalimat tasawuf, salatul awam ala waktiha. Salatnya orang-orang awam itu hanya dilaksanakan atau dikerjakan pada waktunya. Ya. Tapi salatul khawas, salatnya orang-orang khawas, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat kepada Allah, ala dawam, selama-lamanya. Maksudnya apa? Bukan berarti tiap saat dia sholat, bukan. Tapi dia senantiasa bersama Allah, hadir bersama Allah, ingat dengan Allah dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun dia berada. Subhanallah. Maka kalau udah itu kita rasakan betapa nikmatnya hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang cara untuk meraih kehadiran Allah di dalam diri kita, atau kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan. Nah, ada beberapa cara. Ya, memang itu semua adalah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tadi pertama adalah mendirikan sholat. Bukan hanya yang wajib, tapi juga mendirikan sholat-sholat yang sunnah. Baik itu di malam hari berupa tahajud, ataupun sholat duha, ataupun surah-surah sunnah. Orang kalau sudah merasakan sholat, maka dia tidak akan pernah merasakan waktu yang begitu lama di malam hari. Lewat begitu saja. Jadi setiap saat, setiap rakaat, ya, dia akan bisa menikmati. Bahkan dia bisa membaca Al-Quran. Kalau dia menghafal, maka dia hafal Al-Quran. Kalau dia tidak hafal, maka mushaf akan dia baca. Dalam satu malam bisa berjus-jus. Dan dia tidak merasakan kelelahan dan kecapean. Kenapa? Menikmati bacaan Al-Quran ketika dia sholat. Subhanallah. Itu kalau sudah kita merasa hadir dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan bersama Allah. Sehingga ketika di dalam sholatnya itu dia seakan-akan berdialog kepada Allah melalui Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bisa menikmati ketika dalam sholat itu kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah? Ya, itu jadi pertanyaan para jemaah sekalian. Yang kedua adalah, di samping kita mendirikan sholat, kita juga memperbanyak baca Al-Quran, baik di waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Sebuah penelitian membuktikan bahwasanya orang yang banyak menggunakan waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran, maka dia akan diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berpikiran kadang-kadang, saya sibuk karena kerjaan ini dan itu. Ternyata dengan membaca Al-Quran, maka pekerjaan waktu itu akan menjadi berkualitas. Coba saja, kalau tidak percaya, praktekkan dalam sehari ketika waktu kosong baca Al-Quran. Seakan-akan waktu itu panjang. Tapi bagi mereka-mereka yang jarang membaca Al-Quran, seakan waktu cepat berjalan. Nah, makanya biasakanlah untuk bersama Al-Quran. Ya, kalau bisa dimanapun kita berada, di kantong kita, di toko kita, di tempat kita bekerja, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Sesibuk apapun pasti ada waktu-waktu kosong kita bersama Al-Quran. Manfaatkan itu, karena itu adalah merupakan mediator kita berdialog kepada Allah di luar waktu sholat. Banyak sekali ya manfaat kita membaca Al-Quran, baik secara medis maupun secara mukjizat. Ini salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu menjadi syifa. Nah, jadi kalau kita sudah membiasakan Al-Quran itu sebagai bacaan keseharian kita, Masya Allah, nikmat rasanya. Tidak ada waktu yang kita lewati kecuali kita bersama Al-Quran. Dan kalau sehari kita tidak membaca Al-Quran, rasanya ada yang hilang dalam kehidupan. Yang ketiga adalah cara kita menghadirkan Allah di samping sholat, sampai kita membaca Al-Quran adalah selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi bagaimana. Fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam kondisi kita lapang maupun dalam keadaan sedih. Jadi tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah.
Apakah bersyukur itu hanya dengan berinfak saja? Kan bersyukur itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan hati, atau bisa dilakukan dengan arkan, dengan tindakan. Apa yang bisa kita lakukan? Dia melakukan. Kalau hanya bisa dengan lisan, maka alhamdulillahi ala kulli hal. Walaupun dalam kondisi yang sulit, tetap kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam kondisi bagaimana. Sehingga hati kita kalau sudah terbiasa mengucapkan itu, lama-lama, walaupun awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan nanti ucapan alhamdulillah itu akan masuk dalam hati, dan nanti hati kita akan senantiasa legowo. Dan kita akan selalu melihat sisi positif dalam setiap kejadian. Sehingga kita akan senantiasa bersama Allah. Fisarra wadharra. Bahkan bersyukur ini dalam Al-Quran diulang-ulang. Tidak kurang dari 70 ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini artinya apa? Syukur itu sangat, dalam ayat yang sudah sangat terkenal, yang sering kita dengar dari para guru kita, la in syakartum la azidan. Engkau bersyukur, maka aku akan tambah. Semakin kau bersyukur, maka semakin aku banyak beri kepadamu. Wala in kafartum inna adzab. Jadi kalau orang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap hal, dalam segala hal, maka akan semakin Allah senang. Maka Allah akan selalu bersama. Hal lain yang juga dapat menjadikan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadirkan Allah adalah senantiasa ingat kepada kematian. Bahwasanya mati kapan saja akan menjenguk kita. Saya sering sampaikan, ya. Bahkan sebelumnya juga saya pernah sampaikan bahwasanya dalam satu hari tidak kurang malaikat Israel itu menengok kita. Artinya menengok itu apa? Menengok untuk sudah waktunya atau belum nyawa kita dijawab. Bayangkan dalam sehari 70 kali. Dari semenjak kita bangun sampai kita tidur sampai bangun lagi. 24 jam itu 70 kali kita dilihat oleh malaikat Israel. Maka kalau kita ingat kematian, insya Allah kita akan berupaya untuk mencari keridhaan Allah. Kita untuk berupaya untuk mencari kekatan. Bahkan kalaupun kita minta dipanjangkan umur, ya Allah jadikan sisa umurku ini dalam taatan kepada. Sehingga umur yang sisa ini menjadi umur yang sangat bermanfaat. Sehingga akhirnya kita ketika dipanggil oleh Allah, maka kita dalam keadaan yang terbaik. Hal lain yang kelima yang mungkin bisa kita lakukan agar supaya kita hadir bersama Allah, biasakan kita berzikir, biasakan kita melakukan hal-hal yang ibadah yang bersifat sunnah. Dengan cara itu insya Allah maka Allah akan hadir bersama kita. Karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Maka para jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita menghadirkan Allah agar supaya Allah senantiasa bersama kita. Jangan pernah luput dalam kondisi bagaimanapun. Kalau seandainya kita sudah berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan segala urusan, tapi masih saja susah. Jangan lantas kita kemudian menyalahkan Allah. Kita sakit, sudah berdoa, biar rupa disembuhkan, masih sakit saja. Jangan lantas kemudian kita menyalahkan Allah. Justru kita harus berhusnudzon kepada Allah. Barangkali di sela-sela sakit kita bisa lebih dekat kepada Allah. Di sela-sela sakit kita lebih tawakal kepada Allah. Di sela kesusahan kita lebih berserah diri kepada Allah. Makanya kuncinya adalah di situ. Bagaimana di dalam keseharian kita tidak pernah lupa untuk mengajak dialog kepada Allah. Itu adalah kuncinya. Jadi, kunci kebersamaan itu adalah di setiap kita akan melakukan aktivitas sekecil apapun. Ya Allah, saya mau makan. Jadikan makanan ini menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minimal itu. Jadi ada izin, ada dialog yang sederhana kepada Allah. Kalau ini sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah kita akan bahagia hidup kita. Baik fisarra maupun fiddarra. Baik dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, sekali lagi memang ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita dapatkan. Menghadirkan Allah dalam hati kita bukan suatu hal yang mudah, tapi perlu adanya riyadhah, perlu adanya upaya. Ya, bagaimana kita menata batin kita sampai akhirnya hati kita itu betul-betul dalam kebersamaan Allah, sehingga tidak pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala
Kalau kita sudah tidak pernah bersuudzon kepada Allah, maka Allah akan senantiasa meridhoi segala langkah dan kehidupan kita. Barangkali itu saja sebagai mukaddimah. Untuk selanjutnya bisa kita sambung dalam forum tanya jawab. Kami kembalikan ke Mas Dirgam. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas yang materi yang disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kepada para peserta, baik di Zoom ataupun di live streaming. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya. Tidak ada suara ya? Tidak ada suara Ustadz ya? Gimana Pak Ustadz? Cek sound? Ya udah masuk. Oh iya, maaf tadi di unmute. Baik, kepada peserta, terima kasih Pak Ustadz juga sudah menyampaikan materinya. Sesi sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya boleh langsung ke Ustadz ataupun melalui chat, nanti kami yang akan bacakan. Oke, sambil menunggu para peserta bertanya, mungkin saya ingin tanya Pak Ustadz nih. Enggak, silakan Mas Dirgam. Gini Ustadz, bagaimana sih cara agar kita itu ingat kepada Allah di waktu senang atau lapang? Biasanya kan kalau senang itu kita susah ya Ustadz ya, agak lupa gitu karena senang bahagia. Nah, ingatnya pada saat susah aja, gimana Ustadz ya kiat-kiatnya gitu agar walaupun biar kita imbang lagi ya, luang gitu, antara senang. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Baik, pertanyaan yang cukup baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan pesan ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah waktu dalam keadaan kalian lapang, niscaya Allah akan mengingat kalian dalam keadaan sempit. Jadi sebetulnya kita harus membiasakan kenal Allah itu di waktu kita sedang dalam keadaan lapang. Cuma permasalahannya sekarang manusia itu ketika dikasihkan kelapangan lupa ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Itu kebiasaan manusia. Ketika diuji dengan kesusahan dia mengeluh, ketika diuji dengan kebahagiaan, keenakan, ya, keluasan, ya lupa diri. Itu sudah Allah sindir dalam Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana caranya biar supaya kita berusaha untuk balance ya. Artinya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kita susah, kita tetap ingat kepada Allah. Jangan kita ingat kepada Allah waktu susah doang. Ya. Jadi kalau ingin ingat kepada Allah ingat waktu Allah waktu senang dan susah, maka biasakan ketika kita dalam keadaan senang ingat kepada Allah. Jadi setiap kali kita mendapatkan kebahagiaan, yang harus pertama kali kita ingat adalah kebahagiaan ini semata-mata adalah Allah yang memberikan. Ada kondisi-kondisi hati kadang-kadang kita merasa semangat. Hati kita saat itu merasa terbuka. Maka ingat saat itu sesungguhnya Allah sedang ridho kepada kita. Maka pada saat Allah ridho kepada kita, berusahalah untuk mencari ridhonya Allah sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan kebaikan. Baik itu dengan silaturahim, baik itu dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Pokoknya lakukan kebaikan sebanyak. Pada saat kita merasakan hati kita bahagia. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita sedang dalam keadaan bahagia, kita sedang dalam keadaan senang, maka ceritakan. Ceritaan bukan maksudnya hanya cerita diiming-iming orang lain, tapi bagaimana orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Termasuk apabila ada orang yang sedang minta nasihat, maka ceritakan yang baik-baik. Tahaddutan bin ni'mah. Biar supaya untuk memotivasi orang. Ya, begitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa ketika kita dalam keadaan bahagia, kita membahagiakan orang lain, insya Allah ya, dalam keadaan sulit kita tidak akan sulit. Kenapa? Karena orang lain akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita melalui orang-orang yang
kita bahagiakan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita ingin dihargai, hargai orang. Ingin dihormati, hormati orang. Ingin dibahagiakan orang, maka bahagiakan orang lain. Sehingga nanti ketika kita dalam keadaan susah, langsung kita ingat Allah. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwasanya semua itu adalah Allah yang mengatur. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali Allah sudah merencanakannya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya adalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita sudah berusaha maksimal, tiba-tiba kok kenyataannya hasilnya tidak maksimal, ataupun justru malah sebaliknya. Maka bagi orang-orang yang sudah biasa berdialog kepada Allah, dalam kondisi itu dia akan mengatakan, saya yakin ini semua yang terbaik. Kenapa? Karena tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali Allah menghendaki. Termasuk contohnya, ya, masalah rezeki, kita sama-sama kerja bareng-bareng, tapi kenapa dia teman kita atau tetangga kita kok rezekinya lebih luas, sementara kita kok begini-gini aja. Harus kita yakini bahwasanya itu cara Allah. Karena Allah berkehendak, apapun yang dia inginkan akan terjadi. Allah bertindak sesuai apa yang dia mau, bukan sesuai dengan apa yang hambanya mau. Nah, ini yang harus kita yakini. Jadi ketika kita menghadapi satu permasalahan apapun, yang harus kita tanam dalam hati bahwasanya apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan Allah berkehendak sesuai apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang hambanya inginkan. Nah, kalau kita sudah menanamkan di dalam hati kita, insya Allah kita akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah dan merasa ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Maka begitu juga kalau kita ingin senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, maka upayakan, ya, ajak Allah dialog dalam kondisi apapun. Ya, tadi adalah membiasakan diri di setiap kali kita melakukan aktivitas sekecil apapun, minimal kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat untuk makan. Mudah-mudahan makan ini membawa berkah. Mudah-mudahan makanan ini menjadikan aku kuat bekerja, aku kuat melakukan aktivitas, dan aku kuat untuk beribadah. Sebegitu kan? Ya, termasuk kita berpakaian, termasuk ketika kita akan melangkah, meninggalkan rumah, kita berdoa, ya Allah, hari ini aku akan meninggalkan rumah, maka jagalah perjalananku, berkahilah usahaku, sampai aku kembali ke rumahku. Sehingga Allah kita ajak bicara. Kalau kita sudah membiasakan seperti ini, insya Allah hidup kita akan nyaman, bahagia, tenang, tidak akan pernah kita menyalahkan orang lain. Kenapa? Lagi-lagi kita yakin semua terjadi atas kehendak Allah, dan semua terjadi atas seizin. Insya Allah. Kira-kira gitu maksudnya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Memang kita harus ini ya, selalu mengingat Allah. Ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz dari Instagram atas nama Bapak Amar. Kiat-kiat apa agar kita bisa menjadi tenang? Karena banyak, bahkan orang kaya pun tetap tidak tenang, seperti banyak kejadian orang kaya cerai atau bahkan bisa bunuh diri. Bagaimana bagi kita Pak Ustadz, orang yang biasa, agar tetap bisa tenang gitu Ustadz? Ya. Di hati. Sederhana sebetulnya. Kalau kita ingin senang, senangkan Allah. Ya. Senangkan Allah. Itu aja kuncinya sebetulnya. Kalau kita ingin bahagia, maka bahagiakan Allah. Apakah Allah butuh kebahagiaan? Jadi apa yang kita lakukan yang Allah ridho, maka hidup kita akan senang. Yang kedua adalah senangkan sesama kita. Maka insya Allah kita akan menjadi senang. Yang ketiga, senangkan apa yang tidak menjadikan kita tidak senang. Apa maksudnya? Suatu yang menjadikan kita tidak senang, bagaimana itu kita menghadapinya dengan senang. Nah, itu tadi kuncinya adalah ridho kepada Allah. Jadi kunci yang pertama adalah jadikan Allah senang kepada diri kita. Yang kedua adalah jadikan orang lain senang kepada kita. Ya, maksudnya bukan kita nyari muka. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain, sehingga otomatis ya, kalau kita bisa menyenangkan orang lain, kita akan mendapatkan kesenangan. Yang ketiga adalah bagaimana kita
menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi kesenangan kita. Subhanallah. Apa ya contohnya? Suatu hal yang tidak mengenakan seperti penyakit, seperti kekurangan harta, ataupun yang lain-lainnya, masalah-masalah itu kan hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana itu menjadi senang? Caranya gampang. Lakukan silaturahim kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ketika kita sedang bersilaturahim, kita akan dapati orang yang lebih susah dari kita. Akhirnya kita mengatakan, alhamdulillah ternyata saya memang gak ada apa-apa. Sehingga kita jadi senang. Dengan cara itu, insya Allah hidup kita menjadi senang. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Karena sebaik-baik itu adalah orang yang bahagia, orang yang hidupnya senang. Ya, artinya bagaimana kita berupaya setiap saat untuk bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat. Pada saat kita manfaat tentunya Allah senang. Kalau Allah sudah senang, manusia pun insya Allah akan senang. Walaupun tentu saja ada saja orang yang tidak senang. Karena like and dislike itu sudah pasti. Likulli syai'in muhibbun wa mubghidun. Tapi kuncinya adalah jangan manusia. Ya. Tapi Allah. Kalau Allah sudah senang dan orang-orang soleh senang, orang-orang baik senang, sudah jalan. Insya Allah hidup kita gak senang. Walaupun kadang-kadang ada tetap saja orang yang tidak senang kepada. Jangan pikirkan. Itu nanti Allah yang akan menghisab. Kira-kira begitu. Jangan pedulikan orang yang tidak senang kepada kita, tapi pedulikanlah Allah senang kepada kita, kemudian juga orang-orang yang soleh senang kepada kita. Intinya itu saja. Mudah-mudahan terjawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz nih ada nih. Iya. Kalau waktunya agak. Iya, waktunya juga. Dan juga mungkin banyak yang hari Minggu jadi nggak terlalu banyak ini. Iya, siap. Dari Facebook ini Pak Ustadz. Dari Baik. Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di masa pandemi ini banyak orang-orang yang secara ekonomi drop atau turun ya Pak Ustadz ya, karena di PHK atau segala macam. Bagaimana sih agar kita tetap qanaah dengan penghasilan yang kita dapati yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu Pak Ustadz? Apa kita baik. bisa tetap qanaah? Nah, ini tadi ya saya sudah sampaikan. Sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi sebetulnya ketika Allah menguji hambanya, dia ingin tahu nih, menguji sejauh mana si hamba ini. Apakah dia tetap bersama Allah atau berpaling dari Allah. Ketika Allah menguji hambanya, dalam hadis ini dikatakan, liyasma' tadarra'u. Allah pengen mendengar bagaimana hambanya itu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang beriman, masalah pandemi, kemudian banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha-usaha pendapatan yang berkurang, itu bukan suatu masalah bagi dia. Kenapa? Karena sesuatu yang dikurangi oleh Allah dalam satu sisi, pasti akan Allah tambahkan dari sisi yang lain. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi satu kecuali menambahkan yang lain. Contohnya, ketika kita dikurangi dalam bentuk sakit, kita pasti ada merasa kurang. Sakit gigi, ada yang merasa kurang. Tapi sesungguhnya di balik sakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperbaiki sisi lain dari tubuh kita. Entah itu sel-selnya, ataupun paling tidak nanti setelah sehat maka akan ada suatu hal yang berubah. Contohnya sakit kepala atau sakit mata, sakit yang lainnya. Dalam sebuah hadis kan begitu. Yang paling real adalah ketika seorang dalam sebuah hadis riwayat dikatakan, setiap orang yang merasakan sakit di malam hari, dia sabar dengan sakitnya, maka Allah ampuni segala kesalahan. Masalah dosa, tentunya akan Allah ampuni. Nah, kemudian secara kesehatan pastinya penyakit itu tidak mungkin Allah timbulkan kecuali penyakit itu sesungguhnya ada manfaat yang besar bagi seorang. Begitu juga dalam urusan ekonomi. Jadi barangkali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam urusan ekonomi, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan suatu hal yang lebih besar. Yang apabila kita ikhlas, kita ridha, bahkan kita tetap istiqomah melakukan kebaikan,
dalam kondisi keterbatasan, justru disitulah Allah sedang menunggu. Sabar, sedang memberikan satu surprise yang lebih besar. Karena Allah itu maha surprise. Jadi pada hakikatnya Allah sedang memberikan satu ujian, tapi di balik itu kalau dia sabar akan diberikan satu hal yang jauh lebih besar dari apa yang barangkali yang lebih usaha yang lebih bersih, kemudian juga usaha yang lebih baik, usaha yang lebih manfaat dan seterusnya. Yang penting adalah intinya bagaimana kita tetap yakin dan husnudzon, tetap berpegang kepada Allah dalam kondisi apa. Ya. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang kadang-kadang ujian dalam hati kita, Ustaz bisa aja ngomong. Kenyataannya kan belum tentu. Nah, tadi saya bilang di awal, memang untuk membangun kebersamaan dengan Allah itu bukan suatu hal yang mudah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbanyak zikir, untuk berbanyak sholawat, untuk berbanyak istighfar. Artinya dengan kondisi-kondisi yang kadang tidak mengenakan bagi kita, dengan cara-cara itu justru akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Di samping itu juga Allah berkahkan. Ini sekedar pengalaman pribadi saja. Saya sering mengalami kondisi-kondisi yang boleh katakan kepepet. Apalagi kita mengurusi pondok ya. Mengurusi pondok itu jujur saja banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar prediksi kita. Yang akhirnya kita kadang-kadang serba salah. Ya sudah, senjata kita cuma satu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta mohon petunjuk kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, yang dengan cara itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kita akan diberkahi oleh, dimudahkan dalam segala urusan. Man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa li kulli dzikrin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sering beristighfar, mohon ampun atas kesalahannya, atas dosanya, bisa jadi karena masalah yang kita hadapi itu adalah karena banyaknya dosa kita. Tanpa kita sadar, baik dengan lisan, dengan mata, dengan perbuatan, ataupun dengan yang lain, dengan hati, bahkan pikiran. Banyak istighfar. Siapa orang yang berbanyak istighfar, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala kulli hammin faraja, akan dihilangkan kegalauan dan diganti dengan kebahagiaan. Wa likulli dhikin makhraja, dan kesempitannya diganti dengan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka kemudian dia juga akan diberikan rezeki dari jalan. Itu sebuah surprise dari Allah. Yang kedua, salawat. Man lazima salata an nabi. Siapa orang yang sering bersalawat, cintai salawat, memperbanyak baca salawat, apa kata Rasulullah, ghufira dzambuhu, maka dia akan diampuni dosa. Wa kufiya hammuhu, dihilangkan kegalauannya, dihilangkan kesedihannya. Wa wajada ma tamannahu, dan dia akan dimudahkan untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Nah, makanya yang harus kita bangun saat ini adalah bagaimana kita tetap husnudzon, ya. Apapun yang kita alami, yakin itu semua adalah atas kehendak Allah, dan Allah tahu mana yang terbaik. Ya, pasti yang terjadi itu adalah yang terbaik buat diri kita. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal, tapi kenyataannya ya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jangankan kita, Nabi aja, orang yang paling baik, orang yang paling dekat kepada Allah, ketika berdoa ditunda, dia tetap sabar. Sampai-sampai Rasulullah berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan? Itu kan menjadi sebuah isyarat bahwasanya kalau kita saja yang masih jauh dari Allah diuji, wajar. Nabi aja yang sudah dekat kepada Allah, maka kalau kita banyak berkaca dengan para salihin, para anbiya, para mursalin, insya Allah hidup kita akan senantiasa berhusnudzon dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan dalam kebersamaan. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Apa? Ya. Sampai saat ini belum ada lagi nih Pak Ustaz pertanyaan. Ya. Kan udah jam 9 kurang menit ya. Benar Pak Ustaz. Gimana Ustaz? Apakah kita tutup aja Pak Ustaz? Ya boleh, serah. Tidak masalah. Okay. Ya, siap Pak Ustaz. Baik, jazakallah khair kepada narasumber kita, Ustaz Nur Hasan Abdullah LC. Semoga pemaparan yang disampaikan bisa kita amalkan selama sehari-hari kita. Baik, terima kasih. Sebelum penutup doa oleh Ustadz,
Saya atas nama narasumber, atas nama moderator, mohon maaf atas pengajian mungkin sedikit signalnya kurang bagus ya, dari narasumber juga, dari saya juga. Semoga nanti ke depannya kita mendapatkan sinyal yang baik. Baik Ustadz, itu aja dari moderator. Dipersilakan Ustadz untuk menutup doa. Tafadhol Ustadz. Baik, para jemaah sekalian, mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu bersama Allah, agar dimudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya, akan kehidupan kita diberkahi oleh Allah, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan berumah tangga kita, sehingga kebersamaan kita bersama Allah itu melahirkan kebahagiaan dunia maupun akhirat kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakiran dan na'im hamdan wa na'muka mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi kulli ma 'ataitana. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا ما قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين أخوتنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup bersama dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah kepada para peserta online kita malam hari ini. Langsung berarti saya pamit ya Pak Ustadz, ada soal. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.